Kabupaten Kepulauan Selayar dikenal sebagai Tanah Doang, tanah tempat orang-orang memanjatkan doa. Wilayah kepulauan di ujung selatan Sulawesi Selatan itu juga masyhur sebagai gerbang menuju surga bahari Indonesia Timur. Laut biru yang membentang luas, gugusan pulau eksotis, hingga panorama alam yang memikat menjadi daya tarik yang tak pernah habis dibicarakan. Namun di balik keindahan itu, masih ada wajah lain Selayar yang jarang terlihat. Saat menapakkan kaki di wilayah pedalaman Kelurahan Batang Mata Sapo, Kecamatan Bonto Matene, kontras kehidupan itu begitu terasa. Alamnya indah, tetapi sebagian masyarakat masih hidup dalam keterbatasan. Jalan rusak, akses pertanian yang sulit dilalui, hingga rumah tidak layak huni menjadi pemandangan yang nyata di tengah pesona alam pesisir. Di musim hujan, jalan penghubung warga berubah menjadi lumpur yang sulit dilintasi. Aktivitas masyarakat pun ikut terhambat. Anak-anak kesulitan menuju sekolah, warga sakit tidak mudah menjangkau layanan kesehatan, sementara hasil pertanian sering terlambat dibawa keluar kampung. Bagi masyarakat Batang Mata Sapo, kondisi itu sudah lama mereka rasakan. Mungkin di sini kendalanya pada saat hujan jalanan becek, kan ini baru perintisan. Akan lebih bagusnya kalau di kemudian hari ada semacam pengerasan, atau kalau mungkin kami akan lebih berbahaya lagi jika seandainya kedepannya bisa diadakan pengaspalan. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau hot mix, karena jujur itu Bang, di sebelah sana daerah timur ke sana banyak sekali lahan tidur. Namun, tahun ini harapan mulai tumbuh. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 Kodim 1415 Selayar, perubahan perlahan mulai hadir di tengah masyarakat. Program lintas sektoral yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat itu menyasar pembangunan infrastruktur hingga perbaikan rumah warga. Jadi TMMD ke-128 Kodim 1415 Selayar ini merupakan program terpadu kolaborasi antara TNI dan lintas sektoral. Di situ ada darat, laut, udara, kemudian dari pemerintah kabupaten, termasuk Polri dan masyarakat. Jadi ini merupakan bentuk aplikatif dari kemandunggalan TNI dengan rakyat. Untuk ruas jalan, jalan ini ada dua segmen. Yang pertama itu sepanjang 3.350 meter, itu di daerah Batang Mata Sapo, Kelurahan Batang Mata Sapo. Di situ dengan adanya akses jalan itu dibuka, ini menghubungkan dengan desa lain, termasuk akses kebun maupun pertanian warga yang ada di dalam itu bisa dipermudah. Harapannya untuk meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Batang Mata Sapo. Alat berat mulai bekerja membuka dan memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi urat nadi masyarakat. Prajurit TNI terlihat membaur bersama warga, bergotong royong di bawah terik matahari. Suasana kebersamaan itu menghadirkan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini hidup dengan keterbatasan akses. Tidak hanya pembangunan fisik, TMMD juga membawa pesan kebersamaan dan kepedulian sosial. Kehadiran personel TNI di tengah masyarakat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan warga. Anak-anak tampak antusias menyapa para prajurit, sementara para orang tua ikut membantu pekerjaan dengan penuh semangat. Kita bersyukur, alhamdulillah pada Tuhan. Semoga Bapak TNI yang merenovasi. Terima kasih sama Bapak TNI dan juga sama pemerintah setempat, pemerintah daerah yang telah merenovasi rumah saya, Pak. Yang hampir-hampir saja jatuh, berapa kali saja sudah jatuh ke tanah, Pak.
Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi perhatian masyarakat. Di tengah keterbatasan ekonomi, masih banyak warga yang tinggal di rumah sederhana dengan kondisi memprihatinkan. Kehadiran TMMD menjadi jawaban atas harapan panjang mereka untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Lurah Batang Mata Sapo menyebut kegiatan TMMD memberikan dampak besar bagi masyarakat. Selain membantu pembangunan infrastruktur, program itu juga memperkuat semangat gotong royong yang selama ini menjadi budaya masyarakat Selayar. Menurutnya, masyarakat merasa diperhatikan dan tidak lagi berjalan sendiri menghadapi berbagai keterbatasan di wilayah mereka. Wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami merasa bersyukur, terutama saya sebagai kepala dusun mewakili kepala desa Kaukahu, karena pada hari ini sempat didatangi rombongan dari Bapak Dandim Kabupaten Selayar dalam satu rangkaian acara, yaitu mengenai salah satu rumah kami, warga kami yang selama ini tidak layak huni, sehingga bisa diperbaiki karena adanya suatu kegiatan, yaitu program TMD. Oleh karena itu, kegiatan ini kami menilai, pemerintah daerah menilai kegiatan yang sangat strategis, sangat penting. Kenapa? Karena kegiatan ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan masyarakat desa. Apa itu? Membuka akses jalan. Tadi digambarkan ada berapa kilometer jalan yang akan dibuka. Membuka akses sehingga arus barang, arus manusia semakin lancar. Juga hadir dengan pasar murah. Nah, ini yang sangat dibutuhkan masyarakat juga. Di situasi seperti ini, di mana harga sudah mulai naik, TNI hadir menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pasar murah. Dan juga ada kegiatan bedah rumah. Bedah rumah ini juga sangat penting. Kesimpulannya adalah pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan tentara menunggal membangun desa ini. Dan kami berkeyakinan dan kami berkomitmen harus kita bersatu padu. Kalau kita bersatu, kita kuat. Dan kalau kita kolaborasi, setiap persoalan pasti ada solusi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat semakin maju, semakin sejahtera. TMMD ke-128 bukan sekedar program pembangunan. Di Batang Mata Sapo, TMMD menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat pelosok. Program itu membawa harapan baru bahwa keindahan Selayar bukan hanya tentang laut dan pulau-pulau eksotis, tetapi juga tentang perjuangan menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakatnya. Di balik birunya Laut Tanah Doang, ada cerita tentang jalan yang mulai terbuka, rumah yang mulai diperbaiki, dan harapan yang perlahan tumbuh kembali di wajah-wajah warga Batang Mata Sapo.